Bagaimana? Bagaimana, Yuda? Diceritakan bahwasanya Sang Rahwana masih dalam keadaan sakit yang mana ia telah menerima tirta yang mengandung racun. Sehingga ia menjadi seperti orang yang gila. Sang patih-patihnya, seperti Paman Prahasta, Jambu Mangli dan pihaknya dari kerajaan sangatlah mengkhawatirkan dengan keadaan Sang Prabu, hingga ia melemparkan pernyataan tersebut kepada adiknya Rahwana yaitu Kumbakarna. Ia tidaklah khawatir dengan pemerintahan akan tetapi ia menyarankan agar pemimpin itu, janganlah satu orang, akan tetapi, pemerintahan itu, haruslah dibimbing oleh banyak orang. Oleh karenanya, ia tidak mengkhawatirkan akan keadaan tersebut. Sang Prabu Rahwana pun masih dalam keadaan sakit, ketika Paman Jambu Mangli memberikan pernyataan Rahwana berani mengganggu Resi dan memerankannya maka ia pun terbangun dari ngantuknya. Dan ia pun segera mencegah akan hal tersebut, sehingga Sang Resi bisa dibebaskan dari penjara. Harus segera dicegah. Tidak boleh ada yang semena-mena terhadap seorang resi. Ada apa, penjaga? Hamba disuruh Gusti Maharaja untuk memanggil Gusti Jambu Mangli ke bilik Maharaja. Tidak apa-apa. Pergi saja. Ya. Di sisi lain, Sang Paman Jambu Mangli ingin ke bilik raja. Ada seorang orang tua, yang sangat tua menghampirinya, dan ingin menawarkan kesembuhan Sang Raja Rahwana. Sang pamannya itu, seakan tidak percaya karena banyak sudah dipenjarakan. Resi yang mana ia, mengusir akan orang tua itu, seakan tidak percaya ia bisa untuk menyembuhkan Sang Prabu Raja Rahwana. Sang Resi pun menyanggupi akan menyembuhkan akan Sang Prabu negeri Alengka Dirja tersebut. Begitu masuk ke dalam bilik raja mereka bertemu dengan Sang Kumbakarna yang habis dimarahi oleh sang kakaknya. Karena ia menasehati akan Rahwana jangan memenjarakan Sang Resi, dan harus membebaskannya, agar Sang Dewa tidak marah kepada Sang Rahwana. Dan ia juga melarang akan Sang Resi untuk dihadapkan kepada Sang Rahwana akan tetapi orang tua itu menyanggupi akan kesembuhan dari Sang Rahwana. Maka penyakit Kanda akan sembuh. Tutup mulutmu, Kumbakarna. Otakmu sama dungunya dengan kebiasaanmu tidur. Keluar kamu. Saya hanya menikmati apapun pemberian Dewa, Kanda. Dewa memberi saya mata mengantuk. Maka saya tidur. Dan tidur adalah perbuatan mulia. Karena menjauhkan diri dari melakukan dosa. Keluar! Ya, saya keluar. Orang kurang tidur kok dilawan. Kenapa Paman membawa seorang... Kemudian mereka sampailah ke bilik Raja Rahwana. Ia pun terus-menerus menghentakkan akan kepalanya ke dinding karena ia, Sang Rahwana tidak percaya lagi akan para resi karena Sang Resi manapun yang ia temui tidak mampu untuk menyembuhkannya dan ia pun sangat marah kepada Sang Resi. Sang Resi orang tua yang dibawa oleh Jambu Mangli, meyakinkan bahwa ia bisa untuk menyembuhkannya. Dan pada akhirnya Sang Resi dapat menyembuhkannya dengan syarat ia haruslah membebaskan para resi di dalam penjara karena resi itu adalah baginya kekasih dewata. Kemudian setelah sembuh ia berbincang-bincang dengan Sang Resi dan ia pun ditawarkan akan keindahan dunia. Ia tidak mau karena ia inginkan adalah kematian, sehingga sampailah pada suatu pembahasan tentang Sang Prabu mengetahui ia adalah seorang dewa yang diutus untuk menyembuhkan dirinya. Bukannya malah senang tapi ia marah tak ketulungan akan hal tersebut.
dan Wibisana pun menenangkan akan Prabu Rahwana. Benar, kamu sanggup menyembuhkanku, orang tua. Saya sanggup, Gusti. Tapi Gusti harus membebaskan semua resi yang dipenjarakan. Kalau aku bisa sembuh, semua aku bebaskan. Kalau dia berhasil, bebaskan seluruh resi dari penjara. Beri mereka pakaian yang bagus dan makanan yang enak. Sekarang lakukan yang kamu bisa, orang tua. Silakan duduk di hadapan saya, Gusti. Duduklah. Bolehkah saya mengusap kepala Gusti? Lakukan. Demi semua kesembuhanku. Kalau ternyata gagal, hukumanmu akan lebih berat, orang tua. Karena telah lancang memegang kepala seorang maharaja. Kamu benar-benar hebat, orang tua. Sekarang saya mohon bebaskan seluruh resi yang ada di penjara Kedaton. Oh, pasti. Pasti, orang tua. Aku tidak pernah ingkar janji. Paman Jambu Mangli, bebaskan semua resi. Baik, Nanda Maharaja. Dan kamu, orang tua, harus tetap tinggal di istanaku. Terima kasih. Bagaimana, Paman? Sembuh. Nanda Maharaja sudah sembuh. Iya. Paman diperintahkan membebaskan para resi dari penjara. Silakan. Kamu akan kulimpahi hadiah yang luar biasa, orang tua. Supaya tubuhmu sehat. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi, Gusti. Sebenarnya, saya sudah bosan hidup. Hah? Berapa umurmu? Sudah ratusan tahun, Gusti. Saya benar-benar tersiksa. Ingin makan daging, tapi gigi saya sudah rontok. Ingin mencicipi gadis cantik, tenaga saya sudah loyo. Bahkan untuk berjalan saja sudah tidak kuat, Gusti. Setiap 20 langkah, saya harus istirahat. Letih. Saya menyesal
Dulu saya minta diberi umur panjang oleh Dewata. Harusnya saya minta diberi hidup yang lebih bermutu. Sehingga saya puas dalam menjalani hidup. Meskipun umur saya tidak panjang. Kamu kan resi yang sakti. Kenapa kamu tidak membuat obat supaya tubuhmu tetap awet muda? Mungkin bisa. Tapi tidak mungkin akan langgeng. Karena apapun yang ada di dalam tubuh kita memiliki batas umur. Daging punya batas umur. Otot punya batas umur. Demikian pun otak. Nah, kalau batas umur otak sudah habis, dia tidak bisa lagi untuk berpikir. Maka jadilah kita seperti orang-orangan sawah. Cukup. Jangan teruskan. Mengerikan juga punya umur panjang. Umurku pasti lebih panjang dari umurmu, Resi. Tapi aku orang sakti. Aku memiliki banyak ajian. Sehingga tentu aku akan bisa abadi. Kalau umur pikiran Gusti sudah habis, bagaimana Gusti bisa merapal ajian? Gusti akan pikun. Dan pikiran yang pikun tidak mungkin bisa mengingat apapun. Iya juga. Kenapa kamu tidak bunuh diri saja? Sudah. Tapi tak ada satupun senjata yang mempan. Kalaupun Gusti mau memberi hadiah kepada saya, sudilah Gusti membunuh saya. Itulah hadiah yang sangat saya harapkan. Enak saja. Kamu bisa terbebas dari siksaan umur. Bagaimana dengan saya? Begini, bagaimana kalau separuh umurku kuhadiahkan kepadamu? Saya ingin segera mati, malah mau ditambah. Kalau semua umur Gusti, bolehlah. Tanggung, biar saya menjadi mayat bernyawa sampai bumi ini hancur. Semua? Ya, semua. Semua? Kalau semua, berarti saya mati. Tipu daya! Kamu pasti seorang dewa! Kamu mau menipuku! Ya! Ayo dewa, jangan lari. Hadapi aku. Jangan bersikap pengecut dengan tipu daya. Sabar Kanda Maharaja. Dewata telah berbaik hati menyembuhkan penyakit Kanda. Pasti dia pula yang memberiku penyakit. Iya kan? Kau pasti tahu itu, Wibisana. Jangan pura-pura bodoh. Kemudian, Sin berpindah ke tempat Prabu Sasrabahu yang mana ia, ke tempat pertapaannya untuk memintakan kepada sang dewata apa yang harus ia lakukan, untuk kedepannya akan tetapi sang Rahwana bisa saja menyerang, itu yang dikhawatirkan oleh sang istri Sasrabahu yang bernama Dewi Citrawati. Sang Prabu Sasrabahu mempercayakan akan keamanan negerinya dari serangan Rahwana. Begitu pulang sang Rahwana menyusun rencana jahatnya, untuk menyusup sendirian ke negeri Mayaspati, sehingga ia mendapatkan akan sang permaisuri Prabu Sasrabahu, yang merupakan titisan sang bidadari, yang bernama Widowati,
Pada awalnya patih-patihnya tidak menyetujui akan hal tersebut, namun Sang Prabu Rahwana tidak menghiraukan akan hal tersebut. Suanda, aku titipkan Mahespati kepadamu. Juga keselamatan permaisuriku. Hamba akan berusaha sekuat kemampuan hamba, Gusti. Dinda Citrawati mencemaskan kalau pasukan Alengka Direja menyerbu negeri kita. Hamba sudah mempersiapkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di perbatasan Bayabiasta, Gusti Prabu. Terima kasih, Patiku. Aku akan menyusup ke Mayaspati sendirian. Dan kalau aku berhasil menculik Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu, maka raja itu pasti ke sini. Dan di sini dia akan kuhabisi. Aku tahu Mayaspati tidak memiliki bala segara karena negeri itu jauh dari laut. Itu artinya kita dapat menghemat biaya dan tenaga untuk dapat menaklukkan Mayaspati. Tapi tindakan itu kurang terpuji, Nanda Maharaja. Itu bukan perbuatan para kesatria. Apa peduliku? Sebagai jarahan, Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu akan kujadikan selirku. Kanda Maharaja, Jangan bicara kalau kamu mau menentang keinginanku, Wibisana. baik. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan bicara. Karena tugas saya adalah memberi nasihat kepada Kanda Maharaja. Itu pula yang ditugaskan Eyang Prabu Somali sejak Kanda menjadi adipati. Wibisana adikku, kalau kamu mau menasihatiku, jangan menentang keinginanku. Kamu kuberi tugas bersama Paman Prahasta dan Dinda Sarpakenaka untuk menjalankan roda pemerintahan selama aku pergi. Itu saja. Jangan... Selamat datang Gusti Permaisuri. Selamat datang Gusti. Sang Prabu Rahwana langsung terbang dan menyambangi akan kerajaan Mayaspati dan bertemulah ia dengan permaisurinya, titisan Sang Widowati. Sang Rahwana pun langsung malih rupa, menjadi warga biasa dan ia masuk ke dalam bilik kaputren Sang Putri Permaisuri Prabu Sasrabahu. Melihat keadaan tersebut, Sang Putri Permaisuri Prabu Sasrabahu pun ketakutan. Tidak lama kemudian, Sang Patih Suwanda muncul dan adu bacot pun tidak bisa dihindari, maka terjadilah pertarungan antara Patih Suwanda dan Rahwana. Sayangnya berapa kali pun Patih Suwanda menghunuskan akan pedangnya, tetapi Sang Rahwana terus-menerus hidup, dan pada akhirnya Sang Patih Suwanda pun tidak bisa berbuat apa-apa dan ia kalah dalam pertarungan tersebut. Cantik sekali Gusti Permaisuri. Lo itu titisan Hapsari. Widowati,
Rupanya kamu menitis di sini. Siapa tadi yang menyebut nama Widowati? Siapa kamu? Jangan takut, Dewi. Aku bukan maling. Aku Maharaja kaya raya dari Alengkadirja. Aku masih tetap mencintaimu, Dewiku. Widowatiku. Tuan keliru. Aku bukan Widowati. Aku permaisuri Prabu Harjuna Sasrabau. Sungguh perbuatan lancang dan terkutuk Tuan berani memasuki kaputren dan berani mengganggu istri orang. Widowati, berpuluh-puluh tahun aku memeram rasa rinduku untuk memelukmu. Berpuluh tahun aku mencarimu sampai ke sudut-sudut bumi. Widowati, kemarilah kekasihku. Cintaku, kekasihku. Kemarilah. Tidak usah lari, Dewiku. Karena aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alengkadirja akan kupersembahkan kepadamu. Semuanya. Bahkan jiwaku. Kemarilah, Dewiku. Telah kupersiapkan kereta emas untuk membawamu pesiar di jalanan Kutaraja yang megah. Kemarilah, Dewiku. Ayo. Kurang ajar. Kesatria kelas berapa kamu? Berani membokong musuh dari belakang. Perbuatanmu yang sangat tidak patut, Rahwana. Seorang maharaja kelakuannya seperti maling ayam. Menyusup ke putra sebuah negeri merdeka. Gusti Dewi, lari! Ya. Pancasona!